Halo hororis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, ada sebuah cerita dari tulisan Misty Nim berjudul Rumah Singgah. Mungkin cerita ini akan cukup panjang. Aku hanya ingin berbagi sepenggal cerita tentang pengalaman kelam yang kami alami saat ini. Pengalaman yang tak akan tergerus oleh ingatan. Aku Nimas, seorang korban sekaligus orang pertama yang selamat dari kejadian kelam dan menyeramkan. Saat itu sekitar tahun 2013, saat dimana aku masih menjadi mahasiswa semester akhir di salah satu universitas kota besar Jawa Tengah. Di tahun itu pula aku mendapat jatah KKN ke salah satu desa terpelosok, sebut saja Desa S. Aku bersama 5 orang lain mendapat tugas yang sama di desa tersebut. Ada Rima, Dayu, Arkan, Arif, dan Dika. Mereka yang akan jadi rekan kerjaku selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Masing-masing dari kami juga berasal dari prodi yang berbeda. Tentu saja tidak saling mengenal pula. Tapi bukan itu masalahnya. Yang jadi masalah adalah tempat di mana kami bertugas. Nih mas, apa kamu yakin kita ke desa itu? Jauh loh mas. Agak menghela nafas panjang, Dayu dengan wajah yang tegang menatapku seolah gak percaya. Jauh dari kota. Mulutnya terbuka lebar. Dayu segera melotot sambil mengacungkan jari telunjuknya pada aku. Namun aku gak peduli dengan hal itu. Sebagai mahasiswa semester akhir, aku pun gak ambil pusing dengan desa yang dipilih. Tugas yang diberikan saja seakan membuatku ingin mati. Lalu apa bedanya dengan kami mati di sana? Aku segera memutar bola mata, menyodorkan sebuah kertas berisi laporan yang diberikan dosen siang itu. Baca itu, udah di ACC, tinggal berangkat, kok ribet sih? Sebenarnya aku gak bermaksud mengatakan itu pada Dayu, terlebih kami baru saling kenal. Aku sontak terkejut, gak enak rasanya setelah melihat reaksi Dayu yang melotot sekuat tenaga. Mata Dayu segera melirik ke arah kertas yang kuberikan. Loh mas, kok awakmu gak ngomong? Kita kelompok loh. Gak terima awakmu sing rono. Amarahnya menyulut. Dayu meracau habis-habisan di hadapanku. Bahkan kami sempat bertengkar di sana. Posisi kami berada di tengah kerumunan orang yang sontak melirik dengan tajam. Beberapa dari mereka juga langsung mendekat untuk melerai setelah aku berhasil mendorong Dayu karena tak terima dengan tamparan yang dia berikan. Kacau. Belum saja kami berangkat tapi harus beradu mulut karena gak terima dengan keputusan tersebut. Kami dipisah oleh beberapa orang yang sempat menyaksikan pertikaianku dengan Dayu. Tak lama setelahnya mereka melapor, tentu saja tugas kami akan lebih dipersulit. Sebab aku memang tidak memberitahu kepada Dayu di mana tempat kami bertugas. Itu pun setelah mendapat persetujuan dari teman-teman lain sebelum aku benar mengabari Dayu. Yuk, ada apa sebenarnya? Kok kamu kayak gak mau ke sana? Tanya Dika. Setelah keadaan tenang, akhirnya pun kami putuskan untuk berdiskusi sejenak. Berharap berhasil membujuk Dayu agar kami bisa segera berangkat ke desa itu. Dayu hanya menunduk sedari tadi. Entah apa yang sedang dia pikirkan. Kulihat dia hanya memainkan jari sambil terkadang menangis sendiri. Kami heran dibuatnya. Aku pun geram. Sejak awal kami memutuskan untuk rapat. Dayu gak pernah datang. Ada aja alasannya. Hal itulah yang membuat kami pada akhirnya memutuskan untuk tidak memberitahu kemana desa yang kami tuju. Sesuai rencana kami akan memberitahu Dayu setelah dapat perizinan dari kampus. Namun respon Dayu jauh dari ekspektasiku. Mau bagaimana lagi? Aku harus mengalah juga. Yuk, maaf kalau tadi keterlaluan. Udahlah yuk, kita udah kumpul di sini. Ayolah, ini kan juga buat kita, ucapku pada Dayu. Sementara itu Dayu tak bergeming. Dia baru bicara setelah Rima yang membujuknya. Aku tetap ke sana. Maaf bikin susah. Aku cuma merasa gak enak aja. Dayu membuka suara dengan isak tangis yang masih bisa kami dengar. Setelah itu kami semua terdiam, tak ada yang menanggapi ucapan Dayu termasuk aku. Entah mengapa, aneh aja rasanya setelah Dayu mengucapkan alasan dia bisa semarah itu. Dengan segala pertimbangan yang ada, kami sudah memutuskan untuk mulai berangkat ke desa tersebut hari Senin. Aku udah nyiapin semuanya dengan baik, mulai dari perizinan kepala desa, sampai apa saja yang harus kami kerjakan di sana.
Lalu kami berangkat sekitar pukul 05.00. Sengaja berangkat pagi, sebab perjalanan untuk ke sana memakan waktu yang cukup lama. Padahal kami harus tiba di sana sebelum azan zuhur berkumandang. Dengan berangkat mengendarai mobil travel yang biasanya digunakan oleh ayahnya Arif, dengan bantuan Arif juga, kami tak menguras kantong untuk transportasi ke sana. Tapi memang nanti harus menyewa ojek lagi untuk sampai ke dalam desa. Tak menjadi masalah. Lega rasanya kami tak perlu memakai banyak ongkos untuk pergi ke sana, agar sebagian uang juga bisa dialokasikan ke hal yang lebih dibutuhkan 3 bulan ke depan. Di perjalanan kami tak saling bicara. Di dalam mobil yang cukup panas itu membuat energi cukup terkuras. Hal itu yang membuatku lebih memilih berdiam saja. Di sampingku ada Rima yang tengah asik melihat hamparan sawah yang memanjakan mata. Sedangkan Dayu, entahlah dia hanya menunduk, tak bicara, sikapnya aneh sejak kami mulai masuk ke jalanan desa. "Yuk tidur." Aku coba menggoyahkan tubuh Dayu, tapi reaksinya malah membuat kami kaget sejadi-jadinya. Suasana hening langsung pecah. Keanehan itu pun semakin nyata. Kami saksikan saat itu juga. Dayu melotot ke arahku, bola matanya putih, urat wajahnya menonjol jelas. Sudah jelas, itu bukan Dayu. Dia sudah dirasuki sosok lain, entah dari mana asalnya. "Hahaha, kowe kabeh ora bakal metu saka omahiku." Terkejut bukan main. Aku langsung mendesak-desak ke kursi kemudi untuk menjauhkan diri dari Dayu. Sedangkan Dayu semakin menyeramkan kelakuannya. Dia melotot, tengkoraknya bergerak ke kanan dan ke kiri, sambil terkadang dia menjulurkan kedua tangannya, seakan ingin mencekikku. Bayangkan bagaimana seramnya melihat Dayu dengan kondisi seperti itu. Bahkan aku gak nyangka kami tak bisa mencerna kalimat yang Dayu ucapkan. Kami belum saja sampai ke desa, tapi sudah disambut kejadian di luar nalar yang kami saksikan. Bukan hanya aku yang ketakutan, tetapi ayah Arif juga. Dengan kondisinya yang sedang fokus nyetir, mengharuskan dia melempar setir ke kiri untuk menepi. Ora bakal iso metu." Mobil sudah berhasil menepi, tapi Dayu terus saja meracau sesuatu yang tak dapat kami pahami. Dia mulai menarik rambut Rima yang sudah tak kuasa menahan kedua tangan Dayu yang masih saja memberontak dalam mobil. Aku dibuat bingung jadinya, tak bisa berbuat apapun. Dika langsung turun tangan, membiarkan aku dan Rima untuk keluar dari mobil segera. Aku tak tahu apa yang terjadi di dalam setelahnya. Hanya terdengar suara rintihan yang setelahnya disusul dengan suara raungan. Kami menangis, ditenangkan oleh Arkan dan juga Arif. Bukan takut yang kami merasakan sekarang, tapi kaget dengan apa yang baru saja terjadi. Aku tak pernah melihat sesuatu yang menyeramkan itu. Begitu juga Rima yang masih nangis di sampingku. Kami saling pinjam bahu. Kejadian itu seakan menjadi trauma tersendiri bagiku. "Ya apa sih, Ma? Kok malah ngene, aku bingung." Sambil menyeka air mata aku berkeluh pada Rima. Rima tak membalas, hanya mengangguk berkali-kali sembari mengelus-ngelus punggungku yang masih terasa panas. Sementara Arkan mulai mendekat, kulihat dia membawa sebotol air serta roti untuk aku dan Rima. "Dimakan dulu, biar kalian baik kondisinya," ucap Arkan sembari menyodorkan makanan. Aku tak menghiraukannya. Kedua mataku memicing melihat ke arah kaca mobil yang tembus ke dalam. Dapat kulihat lagi raut wajah Dayu yang masih menyeramkan. Dia menyeringai ke arahku. Aku langsung buang muka, tak berani lagi menatapnya. Tapi hal itu disadari oleh Arkan. Sedang diurus sama Dika. Berdoa aja biar kita cepat lanjut. Kasihan juga ya Arif kalau kita sampai ke sana kesiangan, ujar Arkan. Sekali lagi aku tidak membalas ucapannya dan langsung menerima pemberian Arkan. Dengan lahap seperti orang kelaparan, aku dan Rima langsung menyantap roti isi sosis yang cukup menggiurkan. Energi kami benar-benar terkuras. Sedari tadi menahan panas dan juga lapar di tengah perjalanan. Aku manggut-manggut sembari mengunyah roti yang kugenggam dengan kedua tangan. "Ma, sebenarnya kamu yakin gak sih buat ke desa itu?" Entah mengapa pertanyaan itu terlintas di pikiranku. Mendengarnya Rima langsung menoleh. Dia menghentikan kunyahannya yang belum habis ditelan. "Maksudmu tanya gitu apa sih, Mas?" Sepertinya percakapan kami cukup menarik. Selang beberapa saat, Arkan dan Arif langsung mendekat, hendak mendengarkan apa yang sedang kami perbincangkan. Kedua lelaki itu ikut berjongkok
Dengan wajah mengernyit, mereka serius menyimak obrolan hangat siang itu. Ya aku hanya tanya aja, Ma. Sebenarnya kalian juga kepikiran hal yang sama kayak aku nggak? Mereka terdiam, terlihat bingung harus bagaimana menjawab pertanyaanku. Di sela-sela itu Arif mulai membuka bicara. Si Dayu itu sensitif anaknya. Setengah nggak percaya mendengar hal itu. Gak mungkin lah, kelihatannya memang aneh aja anaknya. Rima menyanggah ucapan Arif. Aku pun setuju dengannya. Kurasa memang Dayu saja yang aneh, bukan karena dia sensitif. Ya buat pelajaran kita aja lah, kalau sampai di sana hati-hati, yang santun. Arkan menghela nafas. Jangan sampai kejadian yang enggak-enggak. Kami langsung terdiam. Kekhawatiran tiba-tiba saja datang menghampiri. Bukan hanya takut tidak selamat, tapi juga takut kalau harus mengulang tugas ini lagi. Udahlah, gak usah khawatir, gak usah takut. Tujuan kita ke sana kan baik. Kami semakin larut dalam obrolan sampai tidak sadar bahwa hari juga udah mulai siang. Sementara Dika dan juga ayah Arif belum juga kelar keluar dari mobil. Kami makin dibuat penasaran apa yang terjadi sampai selama itu mereka ngobatin Dayu. Emang Dika dukun po? Tiba-tiba saja pertanyaan itu terlontar dari mulutku yang membuat teman-temanku langsung menoleh. Gak roh, yo paling, balas Arkan. Tapi jawabannya tidak meyakinkan. Tapi kami tak menghiraukan balasan Arkan. Aku termenung, larut dalam lamunan yang sontak buyar karena teriakan yang begitu kencang kembali terdengar dari dalam mobil. Tiba-tiba pula terdengar suara hantaman yang keras hingga menggoyangkan awak mobil tersebut. Kami langsung bangkit, panik bukan main. Ono apa iki? Ada apa, Dik? Di dalam kenapa? Pernyataan tersebut bebarengan kami ucapkan. Kami berusaha membuka pintu mobil yang terkunci dari dalam. Dik, kamu kunci pintunya? Arkan yang sedang panik itu masih berusaha membuka paksa pintu mobil seraya melihat ke arah kaca yang tembus ke dalam. Terlihat di sana, di dalam sana, Dika sedang merintih kesakitan. Sementara Dayu masih meraung-raung, wajahnya semakin menyeramkan. Arif yang badannya paling besar di antara kami dengan sepenuh tenaga akhirnya bisa membuka paksa pintu mobil. Pak, keluar cepat! Tita Arif dengan segera sambil menarik tangan Dika juga. Brak! Pintu mobil tersebut kembali ia tutup. Kami berhasil keluar dengan selamat. Sebelum Dayu hendak menghabisi Dika dengan cara mencekiknya. Napas kami memburu dengan sekuat tenaga menghirup oksigen yang memenuhi rongga paru-paru. Apa yang terjadi dengan Dayu nyaris mencelakai kami. Tak habis pikir apa yang telah terjadi dengan Dayu sampai-sampai membuatnya seperti itu. Kami terdiam sejenak di luar sambil merasakan angin yang jarang menyentuh kulit kami. Hanya panas matahari saja yang terasa membakar tengkuk. Kami lapar. Tapi seluruh makanan ada di dalam mobil. Bisa jadi resiko lagi kalau kami harus membuka mobil sebelum Dayu kembali sadar. Apa yang telah Dika lakukan menjadi tanda tanya besar bagiku. Aku segera mendekat ke arah Dika yang masih terduduk. Dia melamun, sesekali juga menyeka keringat yang mengalir di pelipisnya. Tampak dari raut wajah Dika bahwa apa yang telah terjadi bukan hal biasa. Dik, Dayu kenapa? Tanyaku sambil mengulurkan sebotol air mineral sisaku tadi. Dika mendongak sambil menerimanya. Dia meneguk habis air sisa dalam botol. Aku tahu betul, dia terlihat kehausan sedari tadi. Gak ada minum lagi, Dik. Semuanya di dalam, ucapku kemudian. Dia hanya diam, tak membalas lagi. Saat itu juga Dika langsung beranjak hendak membuka kembali pintu mobil. Kami langsung terbelalak dan sontak bersorak ke arahnya. Dika! Dika tak menghiraukan. Disusul oleh Arkan dan juga Arif yang nampaknya emosi melihat apa yang ingin Dika lakukan. Sedangkan aku hanya duduk di samping ayah Arif dan juga Rima yang masih gemetar ketakutan. Dengan memberanikan diri aku pun bertanya, Om, memang Dayu kenapa? Dika gak mau cerita. Seakan tak siap dengan pertanyaan tersebut, ayah Arif langsung meraup dalam wajahnya. Ada yang mengikuti Dayu sejak masuk ke desa. Sepertinya Dayu itu bakal jadi incaran. Tapi semoga saja hanya sosok iseng. Jangan sampai sosok itu ikut dengan kalian sampai ke desa itu. Bisa celaka. Siapa yang tidak takut mendengar pernyataan tersebut? Aku dan Rima langsung tutup mulut mendengar itu. Tak kusangka. Rupanya benar saja kalau Dayu adalah orang yang sensitif. Pantas saja dia marah saat tahu kami akan pergi ke desa itu. Akan tetapi mau gimana lagi? Kami sudah terlanjur sampai.
Hanya pesan dari Ayah Arif yang bisa kami jadikan sebuah bekal agar selamat setibanya kami di sana. Entah apa yang akan terjadi nanti. Kami hanya berharap keanehan yang terjadi berhenti sampai di situ. Namun di tengah hangatnya perbincangan kami dibuyarkan oleh suara berontak manusia yang makin keras di hadapan kami. Suara hantaman tangan hadir di sela-sela kebisingan mereka. "Apa maksudmu, Dik? Di dalam ada Dayu yang belum sadar dan kamu mau buka mobil?" bentak Arkan seraya mendorong tubuh Dika hingga terhuyung menabrak awak mobil. Dika yang hanya diam sedari tadi mulai memberontak. "Gak usah ikut campur, aku cuma mau ngambil barang." Pertikaian itu seakan ingin memecah kami. Habis sudah jika kami hancur sebelum sampai ke tempat di mana kami harus mengabdikan diri. Aku yang tak mau ambil pusing ikut larut dalam pertikaian tersebut, dibantu oleh Ayah Arif dan juga Rima untuk meluruskan masalah mereka. Aku menghampiri Dika terlebih dulu. Lelaki dengan mata teduh itu mulai kehilangan kendalinya. "Dik, udah, gak ada gunanya kalian berantem gara-gara masalah sepele gini." Dika mulai menunduk malu di hadapanku, tapi tidak dengan Arkan. Lelaki berbadan jauh lebih besar dari Dika itu mendekat. Tatapannya mengisyaratkan amarah yang tak terbendung dari dalam dirinya. "Dika salah, sudah ditanya baik-baik tapi gak mau jawab. Kalau gitu harus dengan kekerasan kan?" Arkan berucap pada kami. Sementara itu, Rima, Arif, dan Ayah Arif mulai meluruskan masalah kami. Mengajak kami berunding dengan kepala dingin agar semua jelas. Dengan begitu pun, Dika mulai membuka suara dengan tenang. "Dayu, dia memang diikuti sejak kita masuk ke sini. Karena dia paling spesial di antara kita. Hanya dia yang bisa berinteraksi selain aku," ujar Dika. Kami melongo mendengarnya. Tidak mengerti maksud dari ucapan Dika. "Maksudmu?" Arif bertanya. Dengan mengernyit, seraya mengambil nafas banyak-banyak, Dika mulai melanjutkan. "Aku juga bisa melihat mereka, tapi gak bisa berinteraksi. Sedangkan Dayu, dia bisa. Kemungkinan ada sesuatu yang Dayu tahu, tapi dia gak bisa bilang. Karena sosok yang ikut dengannya gak sudi. Kemungkinan juga Dayu bisa ikut dengan kita, tapi bakal banyak tantangannya," jelas Dika. Kami pun mengangguk dan mulai ngerti dengan apa yang dimaksudkan Dika. Namun yang jadi pertanyaan di benakku, apakah ada jaminan kalau kami akan selamat? Sedangkan Dayu seakan mengetahui sesuatu walau dia tak bisa mengatakannya sekarang. Pikiranku kacau. Aku mempertimbangkan banyak hal yang tak lain untuk keselamatan kami. Lama sudah kami berdiam diri, perut kami sudah meraung kelaparan. Kerongkongan kami sudah kering kerontang, tak ada cara lain selain kami harus melanjutkan perjalanan. "Udah siang, kalian bisa sampai sore hari kalau mengurung diri di sini," ucap Ayah Arif. Kami pun mengiyakan ucapan tersebut. Memang perjalanan kami jadi terhitung lambat kali ini. Bukan soal perut dan kerongkongan lagi yang jadi masalah, tapi soal waktu kian berlari. Bisa gawat kalau kami sampai di desa tersebut waktu senja. Gak enak juga dengan kepala desa yang mungkin sudah mempersiapkan penyambutan hangat bagi kami. Aku segera beranjak memapah Rima juga. "Bangun, ayo berangkat, biar Dayu aku yang urus." Aku mengatakannya dengan penuh keyakinan. Padahal aku merasa ngeri juga harus berdampingan lagi dengan Dayu. Kami membuka pintu mobil dengan perasaan was-was. Hanya kalimat basmalah yang sedari tadi terucap dari bibir kami. Aku pun demikian. Jantungku berdegup kencang, tak kuasa menahan rasa takut yang semakin menghampiri. Ketika pintu mobil kami buka, menampakkan seorang gadis dengan rambut acak-acakan sudah tertidur dengan kepala bersandar pada kaca mobil. Aku mulai tenang melihatnya. Syukurlah, tak akan ada yang menakutkan lagi untuk beberapa waktu ke depan. Setidaknya, sampai kami tiba di pemberhentian. "Masuk, Mah," ajakku dengan menarik tangan Rima. Dia masih takut untuk naik ke dalam mobil. Kulihat tatapan wajah ngeri tersorot darinya. Dia bergeming dengan tangan gemetar. Aku paham betul, tapi gak ada waktu lagi. Semua sudah siap untuk berangkat. Biar aku yang di samping Dayu, kamu di sampingku aja. Rima mengiyakan. Gadis itu lalu duduk di samping kananku. Aku berada di tengah antara Rima dan Dayu. Setir kemudi mulai diputar kembali. Mobil yang kami tumpangi mulai melaju ke tengah teriknya matahari. Sebentar lagi pukul 11.00. Sepertinya kami tidak akan tiba di sana tepat waktu.
Yang membuatku lebih khawatir kalau saja ayah Arif harus pulang ke kota malam hari. Siang bolong begini saja sudah ngeri, apalagi malam. Namun kengerian itu sirna ketika aku mulai menikmati hamparan sawah dengan anak-anak yang sedang berlarian di atas pematang. Deloken niku mah, aku menepuk pundak Rima. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah jari telunjukku. Nanti kalau kita sampai sana main ke sawah juga yuk. Rima antusias setelah melihat anak-anak yang tengah bermain di sana. Sedikit demi sedikit aku mulai melupakan kejadian yang baru saja terjadi pada kami. Apalagi kudapati Dayu masih tertidur pulas di sampingku. Aku merasa semua akan aman sampai kami tiba di desa tersebut. Mobil yang kami tumpangi pun mulai masuk ke hutan dengan pepohonan rindang yang teduh. Memang kelihatannya singup tempat itu, tapi aku gak peduli akan hal itu. Singup ya mas? Rima menepuk pundakku seraya menjulurkan tangan ke arah jendela. Aku pun mengiyakan. Memang aku akui tempat itu sepi dan gelap. Namun tak lama setelahnya, kami berhasil keluar dari hutan lalu menuju jalanan yang sedikit terjal dengan medan tanah yang masih basah. Sepertinya beberapa hari lalu tempat itu terguyur hujan yang membuat jalanan tak beraspal, penuh dengan genangan. Mobil yang kami tumpangi mulai berkurang kecepatannya. Sedikit menepi ke kiri, lalu berhenti tepat di depan sebuah gapura desa, bertuliskan inisial desa tersebut. Dari sorot mataku tertuju tepat pada sebuah jalanan bebatuan dihimpit oleh kebun tebu. Enak tenan rek kebun tebu. Gowo mulai hae nang omah Pak Kades. Entah mengapa celutukan itu terlontar begitu saja dari mulutku. Sampai aku sadar bahwa teman-temanku hanya terdiam, tak menanggapi apa yang kuucapkan. Mereka bergidik ngeri melihat kebun teh di hadapan kami. Sedangkan aku malah sebaliknya. Kurasa desa ini istimewa dengan pemandangan indah serta aneka macam perkebunan yang ada. Arkan segera menggendong beberapa rangsel yang akan kami bawa sambil berjalan kemudian mendorong pundakku. Kamu bawa tasmu, jangan ngomong aneh-aneh di sini, baru sampai kok cengengesan. Teguran itu langsung menyambar telingaku. Bahkan aku gak sadar bahwa ucapanku tadi membuat mereka jadi sensitif. Aku segera mengangkut beberapa barang lainnya, begitu juga dengan Rima. Sementara Dayu, dia hanya berdiri, melamun, sambil menyandarkan tubuhnya pada gapura desa. Sebenarnya aku geram melihat kelakuan gadis itu, tapi kali ini aku memilih diam, takut sesuatu yang tak kami inginkan terjadi lagi. Waktu semakin cepat berjalan. Setelah selesai, kami mengemasi barang-barang, selanjutnya kami harus jalan beberapa meter ke pangkalan ojek menuju desa. Dengan membawa perlengkapan yang tak kalah banyak, membuat kami cukup kewalahan. Masing-masing dari kami bawa 2 rangsel, tapi tidak dengan Dayu. Dia masih jalan di belakang kami tanpa menghiraukan hela nafas dari kami. Yuk jalan di depan aja kalau capek. Pucat gitu kalau jalan di belakang terus, pingsan siapa yang mau nolongin? Lagi dan lagi ucapanku tidak ditanggapi olehnya. Sudahlah, aku mulai merasa muak. Arkan juga segera memberi isyarat padaku agar aku tak mengganggu Dayu. Di sepanjang jalan kami disuguhi dengan keindahan ilalang tinggi beserta kebun tebu yang mengelilingi. Perjalanan kami jadi terasa enteng sebab dimanjakan oleh pemandangan indah di setiap sudut desa. Sekitar 200 meter jauhnya kami baru melihat pangkalan ojek beserta warung yang ramai pengunjung. Dari sana pula kami melihat beberapa orang berdiri sambil melambaikan tangan pada kami. Pesenannya Pak Sabto ya? Tanya salah seorang dari mereka. Di sana ramai. Beberapa pasang mata langsung menatap ke arah kami. Namun anehnya, ketika kami hendak naik ke atas motor, seorang wanita parubaya memanggilku tanpa sebab. Perasaanku udah mulai gak enak, apalagi setelah ku sadari perubahan reaksi dari mereka yang ada di sana. Ya Bu, ada apa? Tanyaku dengan ragu. Bibirku bergetar hebat. Tatapan wanita itu tak mengarah padaku tapi pada Dayu. Dari sinilah aku mulai merasa ada yang tidak beres. Bu, wanita tersebut terkesiap mendengarku. Gak apa-apa Nok, hati-hati di jalan, titip kopi buat Pak Kades ya. Sambil mengelurkan sebungkus kopi hitam padaku tanpa harus membayar. Tentu saja aku merasa janggal dengan sikap wanita itu. Terlebih saat dia terkejut mendengarku. Rasanya ada sesuatu yang ditutupi dari kami. Sepanjang jalan aku tidak henti memikirkan hal tersebut. Motor yang kami kendarai sudah melaju dengan pelan melewati barisan kebun tebu yang seolah tak berujung. Di atas motor itu aku pun hanya diam menahan nyeri perut yang belum terobati sedari tadi. Mbak,
Saya cuma pesan, selama kalian di sini selalu jaga sikap ya. Kemanapun selalu ucap salam, karena kami percaya leluhur yang menjaga desa itu selalu memperhatikan tiap orang yang datang. Mataku melotot. Aku terkejut mendengar ucapan ojek itu. Walau hanya menyampaikan pesan, tapi aku merasa bahwa dia mengucapkan karena ada maksud tertentu. Entah mengapa, sejak kami tiba di sana, kejadian ganjil tak henti-henti menghampiri. Dengan senyum getir aku hanya mengangguk, seraya menjawab ucapannya. Iya Pak, terima kasih sudah diingatkan. Perjalanan kami memakan waktu lebih lama setelah masuk ke desa. Selain karena jalanan tak rata, juga karena genangan air yang sulit dilalui kendaraan roda 2. Bahkan kami butuh waktu sekitar 30 menit untuk benar-benar keluar dari kebun tebu. Langit biru mulai memudar warnanya, berganti dengan jingga dengan sorotan sang surya yang tak lagi bersinar terang. Menandakan waktu senja mulai tiba. Bersamaan dengan kami yang baru saja sampai ke rumah Pak Sabto yang tak lain adalah kepala desa. Kedatangan kami disambut dengan hangat oleh Pak Sabto, juga beberapa warga yang berkumpul di sana. Kami sungguh dimanjakan dengan sikap ramah beserta jamuan yang disediakan. Tentu saja, perutku yang terasa nyeri mulai terobati. Sebagai ketua kelompok, aku berbincang lebih banyak mengenai program kerja yang akan kami lakukan di desa, ya kurang lebih 3 bulan. Waktu yang cukup untuk sekedar membantu progres perbaikan desa yang sudah berjalan sebelumnya. Di sela-sela perbincangan kami, aku teringat akan sesuatu. Pak, mohon maaf. Tadi saya dapat titipan dari ibu warung di kebun tebu. Katanya sih buat Bapak, sambil menyodorkan bungkusan kopi yang tadi diserahkan wanita parubaya. Pak Sabto mengerjap. Dia nampak bingung dengan apa yang kuberikan. Terima kasih nih Mas. Teman-temanmu itu tunggu di sini dulu. Biar Bapak buatkan sesuatu. Dengan gugup, Pak Sabto segera berjalan cepat meninggalkanku. Perasaanku makin buruk, tapi tak mungkin aku memperlihatkan hal itu di depan teman-temanku. Meski aku bisa membaca dari raut wajah mereka kebingungan, seraya bertanya-tanya. Tak lama kemudian, Pak Sabto kembali dengan membawa nampan berisi 6 gelas kopi di atasnya. Aku segera menebak bahwa kopi itu adalah pemberianku tadi. Entah betul atau tidak, namun firasatku mengatakan demikian. Beberapa dari kami sempat menolak, tapi tak enak juga dengan Pak Sabto. Mau tidak mau, kopi yang telah disediakan, segera kami teguk sampai habis. Pahit sekali rasanya, bahkan baru kali ini aku merasakan kopi yang begitu pahit menekak kerongkonganku. Terlihat dari reaksi wajah kami yang nampak getir, kopi itu memang terasa begitu pahit di lidah, tapi tidak dengan reaksi yang ditunjukkan Dayu. Dia tak menghabiskan kopinya, tapi tak berkata bahwa kopi itu pahit juga. Melihat Dayu, kami jadi bertanya-tanya, apa memang dia begitu irit bicara? Pak Sabto juga heran melihat Dayu. Wajahnya datar, bibirnya pucat, matanya teduh tapi kosong. Seakan Dayu hanya raga tanpa nyawa. Kumandang azan maghrib mulai terdengar. Kami bergegas mengemasi barang pergi ke rumah singgah yang akan kami tempati untuk sementara waktu. Beberapa langkah kami mulai berjalan keluar dari rumah Pak Sabto. Kami mulai disuguhkan dengan perkebunan pisang yang menghimpit jalanan setapak di samping rumah Pak Sabto. Kurasa jalanan ini akan membawa kami menuju tempat yang tak kalah seram dari kebun tebu yang tak berujung. Apalagi jalanannya begitu gelap tanpa penerangan. Meski cahaya rembulan mampu menembus pepohonan, tapi tetap saja tak cukup untuk menerangi jalan yang kami lalui. Di sisi kiri terdengar suara aliran air begitu deras, memanjakan telinga. Sambil berjalan, Pak Sabto juga menjelaskan tata letak desa agar kami tidak tersesat saat hendak pergi dari sana. Hari semakin gelap, perkebunan pisang pun selesai kami lewati. Berganti kembali dengan perkebunan tebu yang menjulang tinggi. Memang desa itu nampak indah kalau siang, berbeda dengan malam. Semakin sepi, jarang ada warga berlalu lalang, bahkan dengan jalanan yang tanpa penerangan. Aku saja tidak bisa membayangkan betapa ngerinya jalanan desa kalau dilewati malam hari. Pak, sepertinya desa ini pemasok tebu ya? Pertanyaan itu terdengar dari balik badanku, Arkan yang bertanya. Pak Sabto yang berjalan di sampingku hanya mendengus pelan. Ya, begitulah nak. Oh ya, pos KKN di desa sedang direnovasi, sementara tinggal di rumah Pak Toyo dulu ya, ucap Pak Sabto.
sembari menuju ke arah rumah yang begitu megah berada tepat di tengah-tengah kebun. Rumah itu letaknya cukup jauh dari kawasan utama desa dan bisa dibilang terpelosok, padahal ukuran rumahnya lumayan besar. Namun satu pertanyaan yang langsung terlintas di kepala. Yang punya kebun tebu ya Pak? Pertanyaanku disambut meriah oleh teman-teman. Wah, serentak mereka mengatakannya. Memang kuakui, rumah itu lumayan besar, meski tampaknya sederhana, tapi menakjubkan. Assalamualaikum Pak Toyo, ini saya Pak Sabto. Bel pun ditekan oleh Pak Sabto. Setelah bel dibunyikan, barulah pintu megah itu terbuka begitu pelan. Dari balik pintu itu, berdiri seorang lelaki setengah tua bersama seorang anak perempuan, tengah menggendong boneka cantik miliknya. Oh Pak Sabto, ini mahasiswa KKN yang Bapak bilang kemarin ya? Pak Toyo sumringah melihat kami. Senyuman itu langsung memudarkan prasangka burukku padanya. Bukan tanpa alasan aku berprasangka buruk pada Pak Toyo. Sejak kami berdiri di rumah tersebut, aku merasa ngeri. Bulu kuduku tak henti menegang, merasakan suasana aneh yang menghampiri. Setelah aku perhatikan rumah itu dari dekat, nampaknya begitu menyeramkan. Kami hanya melamun memperhatikan rumah tersebut sambil melempar senyum datar pada Pak Toyo. Namun keanehan kembali aku jumpai ketika Pak Toyo mulai memperhatikan dengan jeli ke arah gadis yang ada di belakang kami. Dia memperhatikan Dayu yang tingkah lakunya masih sama seperti tadi. Lama tatapan itu tak ingin lepas dari Dayu. Bahkan Pak Sabto sempat menegurnya agar melepas tatapan aneh itu. Pak, apa kami akan singgah di sini sementara? Pertanyaanku memecah keheningan. Pak Toyo langsung mengerjapkan mata. Ya, oh iya, mari masuk. Terima kasih Pak Sabto sudah mengantar anak-anak kemari. Tak ada sambutan hangat yang kami dapat dari Pak Toyo. Malah kengerian yang sedari tadi hadir kami rasakan. Aneh, begitu aneh saat berada di dalam ruangan luas dan megah yang terasa pengap mencekik dada. Kedua bola mataku tak henti-henti bergerak liar, memperhatikan setiap penjuru ruangan. Begitu pula dengan Dika yang kini nampak kebingungan. Kami memang duduk di sofa yang nyaman, tapi tak membuat kami merasa tenang. Setiap gerak-gerik kami seolah ada yang memperhatikan. Namun tanpa mengurangi rasa hormat, aku segera menutupi rasa tak nyaman di hadapan Pak Toyo dengan istri dan dua anaknya. Keluarga yang tampak harmonis. Istri Pak Toyo segera menjamu kami, sementara aku dan Arif sedang asik menjelaskan program kerja yang akan dilaksanakan di desa ini. Di atas sebuah meja besar terhidang berbagai jenis makanan, mulai dari iga bakar, rendang daging, ikan asam manis, bahkan telur balado. Jamuan yang cukup mewah untuk kami. Siapa sangka, perut yang terasa penuh jadi merasa keroncongan lagi setelah melihat makanan yang terhidang di hadapan kami. Arif yang duduk di sampingku langsung berucap, enak kalau tinggal di sini selama 3 bulan nanti, makanannya mewah-mewah. Kalau gini siapa juga yang gak betah? Aku hanya mengangguk saja, karena sebenarnya aku masih merasa janggal dengan perlakuan mereka. Bahkan tak ada sesuap nasi yang masuk ke mulutku, meski perutku juga merasa keroncongan. Sementara teman-temanku nampak lahap menyantap berbagai makanan yang sudah dihidangkan. Anehnya lagi, Dayu kembali normal setelah sampai ke rumah itu. Yang tadinya pendiam, sekarang lebih banyak tertawa dengan anak-anak Pak Toyo. Aku merasa sedikit lega melihatnya. Perasaan buruk kian aku tepis setelah melihat perbedaan Dayu. Aku berusaha berpikir positif. Mungkin saja Dayu sedang lelah tadi. Malam semakin larut. Kami pun dipersilahkan istirahat di dalam ruangan 4x5 dengan kasur empuk di dalamnya. Kami tidur di ruangan terpisah. Dalam satu ruangan seluas itu hanya berisi masing-masing 3 orang. Cukup membuatku nyaman. Tak kusangka, tugasku kali ini akan lebih mudah. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Sudah berjam-jam lamanya, aku merebahkan diri sambil berguling ke kanan ke kiri, tapi tak kunjung tiba ke alam mimpi. Di atas kasur empuk, 2 temanku sudah tertidur pulas, tapi tidak dengan aku. Malam itu suasananya begitu dingin. Selimut tebal yang menutupi kami pun tidak mampu menepis dinginnya suasana malam.
Aneh, mereka kok bisa pules padahal dingin begini, gumamku. Aku terbangun dari ranjang, hendak mengambil sebotol minum yang berada dalam tas. Hening, rumah megah tempat kami singgah. Begitu hening. Terbersit di pikiranku, sesuatu yang mengajak aku keluar dari ruangan tempat peristirahatan kami. Entah mengapa, aku juga menuruti keinginan tersebut. Pintu kubuka. Sebuah koridor ruangan yang gelap hadir di hadapanku. Di samping ruangan kami ada kamar terkunci, sedangkan ruangan lelaki berada di depan ruangan kami. Langkahku terbawa menyusuri koridor gelap, lalu berhenti tepat pada kamar yang terkunci. Tak ada niat apapun yang kupikirkan saat itu, hanya penasaran akan ruangan yang pintunya penuh goresan. Aku mulai memutar gagang pintu, tapi memang ruangan itu terkunci. Saat hendak kembali merebahkan diri, tiba-tiba suara ketukan berbunyi. Siapa yang tak terkejut mendengarnya? Aku mematung sejenak, sambil membuka lebar telinga. Barangkali aku salah mendengar. Akan tetapi suara tersebut kembali terdengar berbunyi semakin keras, disusul oleh suara goresan yang berdecit merusak gendang telinga. Jantungku berdegup kencang. Suasana semakin mencekam dengan suara ilalang tebu bertabrakan terhempas angin. Tubuhku mematung, kaku, dan tak bisa digerakkan. Sementara suara ketukan pintu itu semakin keras, berubah seperti erangan hewan buas. Entah apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Aku tak ingin tahu lagi. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi pelipis. Mataku mulai kabur dengan remang ruangan yang sepenuhnya menjadi hitam. Aku merasakan sentuhan dingin mendarat ke pipi. Sayup-sayup juga aku dengar suara Dika memanggilku. Ketika mataku terbuka, sudah tampak pijar ruangan yang menyala. Aku tersadar dengan keadaan basah oleh keringat. Napasku tak teratur, seolah berlari puluhan kilometer jauhnya. Aku sudah terbaring di atas kasur empuk lagi, dikelilingi teman-temanku yang nampak panik. Aku tak tahu apa yang telah terjadi denganku, sampai aku terbaring lagi di ruangan itu. Kecapean itu, kamu tadi belum makan kan? Suara halus hadir di antara kami. Itu Bu Imah, istri dari Pak Toyo. Sebenarnya aku masih bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Akan tetapi Rima memberi isyarat untuk diam sementara waktu, sebab Bu Imah sedang menghampiriku. Dia membawakan semangkuk sup daging dengan segelas air yang nampak menggiurkan. Namun aku tetap tak mau menerima makanan itu, apapun alasannya. Sudahlah, makan saja dulu, nanti sakit loh. Bu Imah masih menemani kami, sambil terus membujuk. Tatapannya kini berbeda. Aneh, seperti menyimpan dendam padaku. Namun raut wajahku dengan mudah terbaca oleh Dika. Bu, biar kami saja yang ngurus Nimas. Maaf, merepotkan malam-malam. Ucapan Dika langsung diiyakan oleh Bu Imah. Wanita setengah tua itu langsung meninggalkan kami segera. Mas, kenapa kamu buka kamar itu? Pertanyaan yang terlontar dari mulut Rima membuatku terkejut. Bagaimana mungkin aku membuka kamar itu padahal jelas sekali pintunya terkunci? Gak mungkin, memang aku keluar kamar tadi, tapi kamar itu gak bisa dibuka, sanggahku pada Rima. Ada yang aneh mas, lebih baik ke depannya kamu gak usah bertindak aneh-aneh. Sudah diperingatkan oleh Pak Toyo buat gak buka kamar itu, turutin aja, Arif menggertak. Amarah mereka ikut menyulut, tetapi tidak dengan dayu. Mas, kamu yang minta kita buat KKN di sini, kamu yang paling ngerti desa ini daripada kami. Tolong jaga sikap mas, Arkan menimpali. Suasana makin panas. Aku merasa tersudutkan malam itu. Padahal aku juga tidak menemukan kejelasan akan kejanggalan yang aku rasakan. Apa yang mereka katakan hanya omong kosong tanpa bukti apapun. Sedari tadi, Dayu hanya diam di sampingku. Tatapannya masih sama. Dia seperti raga tanpa nyawa. Namun perdebatan kami, hanya Dayu yang dapat menjelaskan itu semua. Kita gak bisa keluar dari sini, ucapnya dengan datar. Terkejut bukan main mendengar Dayu bicara. Kami yang sedari tadi beradu argumen langsung terdiam, penuh kengerian. Kita sudah terikat dengan janji tali pocong. Apalagi kamu berhasil membuka kamar itu, mas. Mereka udah berkeliaran sekarang.
Gak ada harapan buat kita keluar. Dan kamu Mas, wetonmu memang diincar sejak datang ke desa ini. Jelas Dayu, tanpa basa-basi. Setelah mengatakan itu, Dayu langsung merebahkan diri seraya memejamkan mata. Dia kembali tertidur di tengah kebingungan kami berlima. Di atas kasur empuk, kami terdiam, mendengarkan detik waktu yang sudah menunjukkan pukul 02.00 dini hari. Tak ada yang bisa kami lakukan sekarang. Rasanya lelah hilang begitu saja, hingga kami tak ingin memejamkan mata. Entah benar atau tidak apa yang dikatakan Dayu, aku hanya berharap semua ini hanya mimpiku semata. Kami bahkan tak saling bertukar bicara. Mata yang tampak lelah terpaksa terus terjaga. Desir angin pun ikut menemani kesunyian kami. Saat ini yang terbayang dalam pikiran kami hanya kata, selamat atau tidak. Mas, mumpung belum terlanjur, kita batalin aja KKN-nya, kita cari desa lain. Rima mengusulkan hal konyol setelah kami mendapatkan persetujuan dan sampai di desa. Aku pun menolak. Bagaimana yang terjadi itu adalah bagian dari resiko yang kami ambil. Gak bisa gitu, Ma. Kita minta pindah ke posko aja. Raut wajah frustasi tergambar dari kami. Raga yang lelah bergelut dengan kekhawatiran yang nyata. Entah bagaimanapun caranya, aku harus membawa mereka keluar dari rumah tersebut. Dik, apa sih maksudnya janji tali pocong? Gemetar aku menanyakan hal itu pada Dika. Dika hanya menoleh pelan sambil mengernyitkan dahi. Pesugihan tali pocong. Aku udah curiga saat kita dibawa kemari. Rumah Semega ini berada di tengah-tengah hutan kebun tebu dan jauh dari kawasan utama desa. Menurutmu apa tujuannya? Kami tersentak mendengar pernyataan Dika. Biar kita nggak semudah itu kabur dari sini, tanya Arkan. Aku dan Rima pun mendengarkan perbincangan mereka dengan seksama. Mungkin saja malam ini juga kami bisa menemukan jalan keluar dari rumah tersebut. Ya kita bisa saja pindah posko atau keluar dari desa sekalipun. Tapi jiwa kita udah terikat sama janji mereka. Percuma. Kalaupun bisa, hanya ada satu cara. Dika mulai menghela nafas panjang. Mengorbankan nyawa. Nyawa siapa? Hening. Tak ada jawaban. Sekitar 2 menit lamanya Dika nampak berpikir keras. Urat pada wajahnya tercetak tebal, dengan dahinya yang mulai mengerut tajam. Nimas, atau beberapa di antara kita. Jantungku kembali berdegup kencang, mataku melotot ke arah Dika, bahkan napasku terkecekat. Berhenti sekian detik karena mendengarnya. Apa nggak ada cara untuk selamat semua? Aku masih punya harapan besar, entah bisa atau tidak. Aku ingin kami selamat dari sana. Malam berlalu. Hari sudah berganti. Cahaya matahari mulai nampak menembus pepohonan tebu yang rindang. Malam yang sunyi dan mencekam pun berganti dengan keindahan. Apa yang kulihat saat pagi berbanding terbalik dengan malam hari. Seolah malam yang mengganggu kami tidak pernah hadir. Kami memutuskan untuk singgah sebentar, selain sebagai formalitas juga untuk mencari informasi ke warga setempat mengenai kerasahan yang kami alami. Dengan mata berat, tubuh yang lemah, kami terpaksa menjalankan tugas hari pertama, meski lelah menggerogoti jiwa. Kali ini aku harus pergi bersama Arkan, sedangkan Rima bersama Arif dan Dika bersama Dayu. Kami berpencar menjalankan tugas di masing-masing bidang yang sudah aku atur tempo hari. Arkan, ceritain dong apa yang aku lakuin tadi malam. Aku membuka obrolan dengan penuh kekhawatiran. Arkan yang berjalan di sampingku juga demikian. Aku yang pertama kali dengar kamu teriak, Mas. Gak lama setelah itu aku keluar kamar. Ternyata kamu kesurupan. Mana posisinya udah masuk ke kamar yang dilarang itu? Beber Arkan. Terkejut bukan main mendengarnya. Aku mematung sebentar sambil mencoba mencerna apa yang Arkan bilang. Aku gak ngerasa masuk ke sana loh. Pintunya terkunci. Malah aku dengar suara arangan sama cakaran dari dalam kamar. Gak mungkin aku masuk ke sana kan? Bantahku pada Arkan. Namun Arkan hanya tersenyum getir ke arahku. Yang kamu alami dengan apa yang aku lihat beda, Mas. Nyatanya emang kamu masuk ke sana. Aku sempat bingung sebelumnya, kenapa kamu bisa buka padahal jelas terkunci. Gak ada jawaban dariku. Aku tengah berpikir keras mengenai hal itu. Rasa menyesal perlahan datang. Lagi-lagi aku teringat dengan ucapan Dika. Janji tali pocong. Aku bergumam sendiri sambil memperhatikan langkah kaki sampai tak sadar bahwa kami telah tiba di rumah Pak Sabto. Arkan segera menepuk pundakku. Dari kejauhan Pak Sabto sudah memperhatikan kami.
namun sorot matanya menatap aneh pada aku. "Nak Nimas gak tidur yo semalam?" Pertanyaan itu kudengar dengan jelas keluar dari mulut Pak Sabto. Aku tersentak, entah mengapa lidahku keluh untuk menjawab pertanyaan itu. Enggak Pak, saya tidur nyenyak kok." Siapa sangka Pak Sabto malah tertawa mendengarnya. Aku juga menyadari bahwa aku tak pandai berbohong atau menutupi raut kegelisahan. Mungkin saja dengan mudah Pak Sabto menebak apa yang terjadi pada kami semalam. Kami duduk di halaman luas dengan 3 kursi yang ada di sana. Seperti biasa, kami mulai dijamu dengan hangat oleh keluarga Pak Sabto. Beda rasanya saat dijamu dengan keluarga Pak Toyo. Di sanalah aku baru berani menyantap makanan sebagai obat perut keroncongan. Sebab sejak semalam, aku tidak menelan sesendok nasi pun di rumah Pak Toyo. Melihatku dengan lahap membuat kecurigaan Pak Sabto terjawab. Sambil mendengus, Pak Sabto mulai menyentuh kedua pundakku. Tentu saja aku terkejut. Makanan yang aku kunyah belum sepenuhnya tertelan. Aku terpaksa berhenti melahap makanan yang tampak nikmat itu. "Ada apa, Pak?" Sekali lagi Pak Sabto melempar senyum padaku. "Yakin semalam kamu tidur?" Mau bagaimana lagi? Tak ada cara lain untuk berbohong. Siapa tahu dengan aku cerita, kami bisa menemukan jalan keluar dari lubang gelap mematikan. Di antara pepohonan rindang, cahaya matahari kian merayap menghangati punggung kami. Obrolan yang kian hangat menarik Arkan untuk ikut terlibat. Arkan sebagai saksi mata mulai menjelaskan rentetan peristiwa yang sudah kami alami sejak tiba di rumah tersebut. Hal itu pun ditanggapi serius dengan Pak Sabto yang rupanya mengerti tentang apa yang kami alami. Kejadian itu bukan hanya sekali. Baru seminggu lalu, para mahasiswa dari kampus lain meminta pergi dari sini. Alasannya sama, merasa ketakutan ketika tinggal di sana. Tapi saat itu, Bapak nggak ngerti dengan apa yang mereka alami. Bapak kira desa ini tidak pas dengan mereka. Selain karena jauh dari kota, perkebunan tebu di sini juga memang menakutkan saat malam. Jelas Pak Sabto. Dengan menghela nafas panjang, dia mulai melanjutkan ucapannya. "Tapi Nak, Bapak melihat yang sama. Sebelum kejadian ini terjadi lagi, setiap malam Bapak melihat pocong berdempetan di kebun tebu. Itu pun Bapak temui hendak pergi melihat irigasi yang dikerjakan anak-anak. Dari sanalah Bapak merasa curiga, dan pocong itu masih nempel dengan kamu sekarang. Nimas sepertinya yang diincar ya." Pertanyaan itu menyambar jantungku. Aku kembali terdiam beberapa saat. Ketakutan begitu terasa menguasai jiwaku. Seketika air mata yang tak terbendung tumpah begitu saja. Tak mengira bahwa niat kami di desa itu malah jadi trauma tersendiri buatku. Bapak menduga keluarga itu menggunakan pesugihan tali pocong. "Maafkan Bapak, membawa kalian ke tempat yang salah. Maafkan Bapak." Pak Sabto juga menangis. Dia bertekuk lutut di hadapanku. Aku masih merasa segan, walau penyesalan juga tak kalah besar. "Sudah Pak, tidak perlu minta maaf. Yang kami perlukan sekarang, bagaimana caranya untuk keluar dari rumah itu?" Arkan bertanya, seraya mengangkat tubuh tua Pak Sabto. Siang itu Pak Sabto mulai memanggil beberapa orang kepercayaannya, juga ustadz di desa tersebut. Banyak dari mereka menjadi saksi. Bukan hanya Pak Sabto yang melihat deretan pocong berjajar di kebun tebu, tapi juga mereka yang dihadirkan di sana. Namun mereka tak menduga bahwa itu karena pesugihan tali pocong yang dilakukan salah satu warga di sana. Mereka juga terkejut mendengar cerita kami tentang hal tersebut. Raut wajah gelisah serta kecewa terlihat dari mereka. "Saya tak menduga kalau Pak Toyo melakukannya," ucap salah seorang dari mereka. Kami pun semakin larut dalam perbincangan serius dengan perasaan yang campur aduk jadi satu. Namun perbincangan itu membuahkan hasil. Kami sepakat untuk saling membantu, terutama aku, agar aku bisa keluar dengan selamat dari rumah itu. Tapi pesugihan tali pocong itu berat untuk digagalkan. Mungkin saja tetap akan memakan korban. Belum lagi diteror habis-habisan. Itu kalau kita selamat sudah alhamdulillah. Bagaimana kalau sampai terludahi? Bisa mati gosong. Aku mendengar pertanyaan yang sebelumnya tak pernah ku dengar. Tentang alasan mengapa keluarga itu menggunakan pesugihan, sampai bagaimana cara untuk melepaskan diri dari jeratannya. Beberapa dari mereka mengatakan hal yang sama dengan Dika. Bisa selamat, tapi harus ada yang dikorbankan juga. Siang berganti dengan malam. Kami kembali dengan penuh kegelisahan. Sesuai rencana yang sudah dibicarakan,
kemungkinan kami bisa keluar keesokan harinya dibantu Pak Sabto dan juga warga lain. Jujur saja, aku muak. Merasa tak nyaman harus tinggal di rumah yang penuh dengan kegelapan. Meski kami dijamu dengan ramah, tidur dengan kasur empuk, tapi semua itu tidak membuatku bertahan, apalagi akan jadi tumbal dari sebuah pesugihan. Kacau, benar-benar kacau. Seharian penuh aku memikirkan hal itu, sambil mencari cara lain kalau saja acara utama tidak berhasil. Kami tidak bisa berbincang di saat yang bersamaan. Tengah malam baru kami bisa mencuri waktu untuk mulai menjelaskan apa yang aku dapat siang tadi. Kenyataan pahit yang harus terjadi pada kami, tak bisa ditepis atau dihindari. Dengan berat hati aku pun menjelaskan bahwa mungkin akan ada nyawa yang harus dikorbankan. Meski itu juga belum pasti. Siapa yang tak gelisah mendengar hal itu? Bahkan Rima sempat menangis sejadi-jadinya. Sesekali juga menyalahkan aku karena keputusan yang kami ambil tempo hari. Keputusan tentang desa yang menjadi tempat berlabuh kami. Aku juga gak bisa bohong sama diri sendiri. Ketakutan begitu merajai jiwa kami. Tapi mau bagaimana lagi? Kalaupun cara satu-satunya keluar dari sana adalah dengan mengorbankan nyawa, aku ikhlas jadi tumbal di antara mereka. Semalaman penuh kami tidak bisa memejamkan mata. Lelah juga semakin terasa. Tubuh kami mendadak kurus sebab 2 malam tidak tidur dengan tenang. Namun ketika sang surya mulai menampakkan cahaya, saat itulah yang tepat untuk menyusun rencana. Aku dan Arkan kembali datang ke rumah Pak Sabto. Setelah seharian penuh kami memperhatikan tata letak rumah megah di tengah perkebunan tebu, barulah kami bisa menyusun strategi untuk keluar dari tempat itu. Tangan keriput Pak Sabto mulai menggoreskan sebuah tinta hitam pada selembar kertas. Dia mulai menggambar jalan yang mungkin kami gunakan untuk melarikan diri. Dan lagi, satu hal yang aku ketahui tentang rumah itu. Kita bisa keluar dari pintu belakang yang langsung mengarah ke kebun tebu. Biasanya tidak ditutup kalau malam, jelasku. Kami begitu jeli memperhatikan serta memahami tiap goresan tinta tersebut. Di mana, kapan, dan lewat mana. Semua sudah tertulis pada selembar kertas yang akan kami gunakan sebagai patokan. Hari semakin siang, Pak Sabto kembali memanggil beberapa warga yang kemarin dikumpulkan. Untung saja mereka sepakat membantu kami keluar dari tempat itu. Selain karena ingin menyelamatkan, juga karena kekhawatiran akan perbuatan keluarga Pak Toyo yang merugikan warga. Belum lagi kalau mereka mencari tumbal dari warga yang ada di sana. Malam kembali tiba. Di dalam rumah luas nan megah itulah yang jadi saksi keresahan kami. Tangisan tak henti terdengar dari sudut ruangan 4x5 yang saat ini kami isi untuk 6 orang. Malam itu kami menjalankan tugas sesuai rencana agar tidak membuat curiga Bu Imah yang saat ini sedang berada di rumah. Sementara Pak Toyo sedang pergi sepekan lamanya meninggalkan rumah. Detak-detik jam dinding selalu kami dengar. Kedua mata kami juga tak lepas dari pergantian waktu ke waktu. Menunggu saat di mana kami harus melarikan diri dari rumah megah tersebut. Namun, tak semudah rencana yang kami bayangkan malam itu. Jam dinding baru menunjukkan pukul 20.00. Saat di mana kami harus berbahagia harus keluar dari sana, malah berganti dengan gelisah yang tak ada habisnya. Malam itu kami dipanggil untuk kumpul di meja makan, padahal kami sudah makan sebelumnya. Entah mengapa perasaanku makin tak nyaman. Kami kembali duduk berdampingan dengan Bu Imah dan juga 2 anaknya. Kok kayak ketakutan gitu ngeliat ibu, ada apa? Tiba-tiba pertanyaan itu kami dengar. Tak tahu harus menjawab apa, kami hanya menggeleng sembari melempar senyum getir pada Bu Imah yang sedang menyiapkan beberapa makanan untuk kami. Melihat hal itu tentu saja membuat kami bingung. Mengapa Bu Imah menyiapkan makanan lagi, padahal baru 1 jam lalu kami makan bersama. Namun tak ada satupun dari kami berani menegur perbuatan Bu Imah yang masih asik menghidangkan makanan. Dengan senyum ramah tapi mengundang segudang kecurigaan, Bu Imah mulai mengelus pundakku dan juga Dayu. Kok kelihatannya kalian kurus sekali, makan dulu, malam ini bapak pulang. Mataku membulat, kami saling toleh dengan raut wajah terkejut. Jauh dari dugaan kami, seharusnya malam itu belum waktunya Pak Toyo pulang. Namun segala rencana yang kami siapkan harus berbelok begitu saja.
Tak ada percakapan lagi malam itu. Di atas sebuah meja makan dengan segala hidangan, kami hanya menunduk sembari mengunyah makanan yang rasanya hambar. Sembari sesekali menahan tangis sesenggukan, khawatir kalau saja kami tidak bisa keluar dari sana. Begitu pula aku, kalau saja rencana kami gagal, sudah pasti aku yang ditumbalkan. Tak berselang lama, suara laju mobil segera terparkir. Sudah bisa kami tebak bahwa itu Pak Toyo yang datang. Dengan membawa sebungkus kepala kambing yang masih berdarah-darah, Pak Toyo memperlihatkan pada kami dengan gembira. "Ini untuk makan besok, biar diungkep dulu sama ibu," sambil menyerahkan sebungkus kepala kambing pada Bu Imah. Apa maksudnya? Aku rasa bukan itu tujuan mereka. Entah mengapa aku curiga bahwa kepala kambing tersebut adalah bagian dari ritual mereka. Bagaimana aku tahu? Sebab aku sudah pernah menjumpainya pada keluargaku. Kepala kambing itu biasa digunakan sebagai ritual penumbalan, entah penumbalan apapun itu. Namun mereka seakan tak mengira bahwa kami tidak mengetahui tujuannya. Kami hanya menunduk sampai detik terakhir kami menyelesaikan makan malam untuk kedua kalinya. Kalian tahu apa yang ada di benak kami sekarang? Sebuah penyesalan dan keputusasaan. Kami begitu takut tidak bisa keluar dari rumah itu. Apalagi keluarga Pak Toyo mulai menyiapkan seluruh rencana untuk tujuan mereka juga. Mungkin saja kalau aku tidak keluar dari sana, malam itu juga aku akan menjadi tumbal mereka. Aku hanya meratapi nasib yang entah datang dari cara apa. Apakah aku akan menemui ajal sebagai seorang tumbal? Atau malah berhasil keluar dari tempat mengerikan, sebuah lubang gelap menyesatkan. Aku terjaga sepanjang malam, menanti saat yang tepat untuk kami keluar, pukul 01.00 dini hari. Sejak beberapa hari ke belakang aku sudah memastikan rumah tersebut senyap di waktu yang kusebutkan. Detik-detik terakhir yang menjadi penentu keselamatan kami segera tiba. Mungkin untuk kesekian kalinya, Rima tak henti menangis di pelukanku. Tapi Dayu, dia tak bergeming sedikit pun. "Sudah waktunya nih Mas, ayo keluar." Suara ketukan pintu disusul dengan bisikan yang begitu kuat menembus telingaku. Sebagai sebuah tanda bahwa Dika dan yang lain sudah siap, aku segera beranjak, menggendong beberapa barang yang semula aku bawa. "Ayo cepat, Dayu, cepat sedikit." Kami hanya sibuk mengurusi diri sendiri sampai kami tak mengerti dengan kondisi Dayu. Wajahnya nampak pucat, pergerakannya begitu lambat. Sekali lagi dia seperti raga tanpa nyawa. Namun pertanyaan tentang kondisi Dayu segera tergerus oleh resah. Aku hanya peduli tentang bagaimana kami keluar dari sana. Tiba di mana saat kami harus menyusuri lorong gelap untuk menuju ke pintu keluar yang terletak di belakang. Sedang posisi kamar kami terletak di ujung yang lurus dengan pintu belakang. Tetapi kami harus melewati kamar Bu Imah dan Pak Toyo yang letaknya 3 meter dari pintu yang akan kami gunakan. Langkah kami diburu waktu, tapi kami berjalan dengan penuh kewaspadaan, beriringan. Ketika pintu itu terbuka lebar, satu isyarat segera kami dapatkan. Sebuah sorot lampu kuning menyala agak jauh di antara hamparan pepohonan tebu. Kami segera memahami isyarat itu sebagai arah kemana kami harus berjalan maju. Kami melangkah dengan penuh kehati-hatian. Syukurlah, tak ada tanda-tanda mencurigakan dari keluarga Pak Toyo. Sorot lampu masih kami lihat di balik sela-sela pepohonan tebu. Berkali-kali langkah kami tersandung sebab beradu dengan waktu. Dika yang berada di barisan paling depan mulai menyibak ilalang menggunakan pisau yang dia bawa. Meski ilalang masih begitu tinggi menyulitkan jalan kami, tapi tak membuat kami menyerah sampai di situ saja. Kami masih melangkah menembus pepohonan tebu yang menghimpit tubuh kami. Sesekali aku merasakan gatal sebab tergores. Dedaunan tebu yang mengayun-ayun terhempas angin. Gelap yang dapat kulihat, kami hanya bisa mengandalkan senter yang dibawa di ujung depan, tanpa menghiraukan siapa yang berbaris di belakang. Aku yang berada di barisan paling belakang agak disulitkan betapa seberkas cahaya senter itu lumayan jauh dari jarak pandangku. Itulah sebabnya terkadang aku tersandung karena mataku tak bisa melihat dengan jelas jalan setapak yang kami lewati. Kok ada suara teriakan ya? Rima yang berjalan di hadapanku seketika berbisik begitu. Aku tak merasa heran.
Memang aku mendengar sayup-sayup suara teriakan seperti rintihan dapat kami dengar. Di mana kami perkirakan langkah kami sudah dekat dengan sorot lampu yang semakin terlihat dengan jelas. Dari balik pepohonan tebu yang menutup dengan sempurna, Dika segera menebasnya. Sehingga kami bisa menyaksikan dengan jelas siapa yang menunggu di balik pepohonan tebu dengan sorot lampu. Bisa kau tebak sekarang? Astagfirullah, apa ini? Rima menjerit. Dia menggigit jarinya dengan kuat. Sedangkan Dika, Arif, dan Arkan langsung mundur ke belakang. Aku hanya terbelalak melihatnya. Di sampingku ada Dayu yang sudah menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku hampir tak bisa berkata-kata dengan apa yang kulihat di depan sana. Kengerian itu semakin nyata menghampiri kami. Rupanya, sorot lampu yang kami ikuti membawa kami semakin masuk ke dalam jebakan yang nyaris sempurna. Di hadapan kami, 2 orang lelaki yang hendak menolong kami digorok dengan sadis oleh Pak Toyo. 2 lelaki itu sudah tak bernyawa, dengan kepala salah satunya diangkat hingga darah dari nadinya mengucur deras. Kami melihat raut wajah mengerikan dari Pak Toyo yang membuat kami seketika teringat malam itu saat dia membawa sebungkus kepala kambing persis dengan apa yang dia lakukan sekarang. Dika langsung mendorong kami untuk kembali, sementara aku benar-benar tak berdaya setelah melihatnya. Tubuhku terasa begitu lemas. Gemetar kakiku semakin hebat. Beberapa detik sebelumnya, jantungku seakan jatuh dari sangkarnya. Benar-benar tak dapat kubayangkan betapa ngerinya penampakan yang kami saksikan. Kami berlari tunggang langgang, berpencar seolah anak ayam yang sedang diincar. Kami berlari tak tentu arah. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan, dan aku malah berlari kembali ke arah rumah Pak Toyo. Kami berlari membawa ketakutan dengan tangis mendalam. Dari balik tubuh kami masih terdengar suara teriakan Pak Toyo dengan gergaji mesinnya yang sengaja ditebas-tebaskan kepada pohon tebu. Sementara aku mulai tak mendapati teman-teman di sekelilingku. Entah mereka sedang berlari kemana. Sekarang kami hanya berniat menyelamatkan nyawa sendiri. Aku mulai tak mendengar suara Pak Toyo lagi, meski harus terus berlari di tengah kegelapan yang menyelimuti. Aku menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya nyawaku yang jadi tanggungannya, tapi juga nasib teman-temanku yang entah bagaimana. Harus keluar dari sini. Isak tangis pecah begitu saja. Dengan sekuat tenaga aku membuka jalan dengan menyibak pepohonan tebu menggunakan kedua tangan. Perih dan gatal rasanya ketika tangan ini tergores dengan bulu lembut tapi menyakitkan. Masih jauh. Aku sama sekali tak melihat cahaya yang dapat menembus perkebunan tebu. Aku terperangkap di tengah-tengah gelap, sendirian, tanpa seorang teman. Rasa frustasi mulai menggerogoti jiwa. Aku terduduk, menangis sendu. Sesekali dapat aku dengar suara jangkrik seperti katak yang mendayu-dayu. Di sela-sela suara itu, suara erangan kembali terdengar. Kukira jangkrik besar, rupanya sebuah makhluk mengerikan. Terbalut kain putih lusuh dengan mata melotot, tengkorak yang tak lagi berbentuk, makhluk itu sesekali mengintip pada sela-sela pohon tebu di sekelilingku. Entah dia tersenyum atau apa, wajahnya begitu mengerikan. Pocong! Sekarang bukan hanya satu, tapi makhluk itu berbaris, seolah menggantikan posisi tebu yang semula aku lihat. Mataku melotot sejadi-jadinya. Mulutku seolah terbungkam ketika makhluk mengerikan itu semakin mendekat hingga wajahnya tepat di hadapanku. Aku hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Hatiku tak henti-henti membaca ayat-ayat suci, dan dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku segera beranjak. Kututup mataku sambil berlari sekencang mungkin. Entah pergi kemana dan apa yang kutabrak di depan sana, baunya busuk bercampur anyir yang membuatku pening. Masih terdengar suara erangan di dekatku. Meski aku tak tahu sejauh mana lagi aku harus lari menghindari makhluk itu. Kakiku sudah terasa nyeri, memar juga mungkin karena tersandung berkali-kali. Hingga aku tersandung lagi, jatuh tepat di atas tumpukan gumpalan kain putih yang rupanya pocong yang kupijak. Aku mulai berteriak lagi, tapi masih dapat bangkit untuk berlari. Sementara, teriakanku mungkin terdengar oleh Pak Toyo yang sudah menghidupkan gergaji mesinnya lagi. Mati aku. Menembus pepohonan tebu tak semudah itu. Aku sudah kewalahan.
Tenagaku habis terkuras karena berlari ketakutan. Sedang dari balik badan, sudah ada Pak Toyo yang sedang mengejar. "Mau lari kemana, Nak? Ayo pulang ke rumah Bapak." Suara itu dapat kudengar meski kalah dengan gergaji mesin yang dia hidupkan. Dari balik pepohonan itu, mulai kulihat seberkas cahaya merah menyala dengan suara ramai yang menunggu di balik sana. Aku segera mempercepat langkah, tapi tak bisa. Kakiku berhasil ditarik oleh Pak Toyo. "Lepasin nih Mas, Pak, tolong." Dia tersenyum puas menangkapku. "Bapak sudah sambut kamu dengan baik. Harusnya kamu berterima kasih dengan cara memberikan nyawa kamu pada Bapak," ucapnya dengan sadis. Mulutku dibungkam, dibanting, walau aku sudah kewalahan. Merasa aku kehabisan tenaga, dia mulai memanfaatkan mesin yang dia bawa mulai dihidupkan. Aku hanya bisa merangkak menjauh ke arah seberkas cahaya merah yang kulihat tadi. "Tolong, tolong!" teriakku. Aku tak yakin suaraku terdengar, tapi aku sudah berteriak dengan sekuat tenaga. Sampai di mana mesin itu berhasil memotong seperempat jari tanganku saat aku hendak menepis. Teriakanku semakin kencang dan mulai terdengar. "Ah, tolong!" Derap langkah langsung berhamburan. Cahaya merah itu semakin terlihat dengan jelas. Semakin menjalar membakar pepohonan tebu di sekelilingku. Aku menjerit ketakutan. Pak Sabto dengan warga lain mulai berdatangan. Beberapa dari mereka membawa sajam yang langsung ditebas habis-habisan kepada Pak Toyo. Pria setengah tua itu mati dengan kondisi lebih mengenaskan, dihakimi oleh warga dan langsung terbunuh di tempat. Sampai di mana malam itu mulai berlalu, keluarga Pak Toyo sudah ditangkap oleh warga setempat dan diserahkan kepada pihak berwenang. Sementara aku masih merebahkan diri di atas ranjang rumah sakit, merasakan nyeri, sedih, dan kecewa yang luar biasa. Kejiwaanku terguncang beberapa saat setelah kejadian semalam. Aku masih tak mendapat kabar tentang kelima temanku. Pak Sabto hanya mengatakan, melihat sebagian barang yang mereka bawa setelah kebun itu raib dilahap kobaran api. Kebun tebu berhektar-hektar itu habis, tapi tak juga membuahkan tanda di mana keberadaan mereka. Malam menuju pagi, kabar buruk semakin menimpa kondisiku. Malam setelah Pak Sabto mengatakan tak mendapati keberadaan teman-temanku. Keesokan paginya, dia kembali berkunjung mengantar sebuah berita duka. "Nak Nimas, mohon maaf sebelumnya, Bapak berat mengatakan hal ini." Mata Pak Sabto berkaca-kaca sambil menggenggam tanganku yang terasa dingin. "Teman-teman Nak Nimas, Dayu, Rima, Arkan sudah tiada. Hanya Arif dan Dika yang bisa Bapak bawa dengan selamat," ucapnya dengan penuh air mata. Pak Sabto langsung memelukku dengan erat. Aku masih tak menyangka. Aku tak percaya dengan kabar yang dibawa. Dari balik tubuh Pak Sabto mulai terlihat perawakan Dika dan juga Arif yang nampak lusuh. Mereka hanya menunduk lalu memelukku juga. "Mas, maaf, aku gak bisa nyelamatin yang lain." Dika menangis sesenggukan, dibalas juga dengan Arif. "Maaf Mas, aku cuma mementingkan diri sendiri sampai ninggalin Rima di sana. Rima udah gak ada." Hatiku hancur sejadi-jadinya. Aku sungguh tak menyangka. Kejadian buruk semakin cepat menghampiri kami. Sekuat apapun kami mencoba dan berusaha, rupanya tetap tak bisa mengurung sebuah takdir buruk yang menimpa. Hororis, itulah tadi cerita dari tulisan Mistinim berjudul Rumah Singgah. Tekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.